Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan mengenai penyajian laporan keuangan dan laporan arus kas. Kelompok kami beranggotakan Kelly Rich, Jennifer Tandi, Hotria Magdalena Gultom, saya Ofelia, dan Moses Geraldi Purwoto. Next. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan dari PSAK 1, penyajian laporan keuangan adalah untuk memastikan komparabilitas penyajian informasi dengan laporan keuangan entitas dari periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lainnya. Next. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini. 1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode. 2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. 3. Laporan perubahan ekuitas selama periode. 4. Laporan arus kas selama periode. 5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya. 6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklarifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya. Next. Penyajian laporan keuangan menurut PSAK 1. 1. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, entitas menyajikan informasi berikut ini secara jelas dan mengulangnya jika dibutuhkan sehingga dapat dipahami. 1. Nama entitas pembuat laporan keuangan atau identitas lain dan setiap perubahan informasi dari akhir periode laporan sebelumnya. 2. Apakah merupakan laporan keuangan suatu entitas atau suatu kelompok entitas. 3. Tanggal lahir periode pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan. 4. Mata uang pelaporan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 52, pembulatan yang digunakan dalam penyajian jumlah dan dalam laporan keuangan. Next. 2. Laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Ada aset tetap. Yang kedua, properti investasi. Ketiga, aset tidak berwujud. Keempat, aset keuangan. Kelima, investasi dengan menggunakan metode ekuitas. 6. Aset biologik. 7. Persediaan. 8. Piutang dagang dan piutang lainnya. 9. Kas dan setara kas. 10. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual dan aset yang termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Next. 10. Utang dan terutang lainnya. 11. Kewajiban diestimasi liabilitas keuangan. 12. Liabilitas dan aset untuk pajak kini sebagaimana didefinisikan PSAK 46. 13. Liabilitas dan aset pajak tangguhan sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 46. 14. Liabilitas yang termasuk dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai yang dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. 15. Kepentingan non-pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. Dan 16. Modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Ketika entitas menyajikan aset lancar dan tidak lancar, dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka aset atau liabilitas pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Next. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Ketika entitas menyediakan barang atau jasa dalam siklus operasi yang dapat diidentifikasikan secara jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar secara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang dalam laporan posisi keuangan memberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakan aset neto yang digunakan secara terus-menerus sebagai modal kerja
dari aset neto yang digunakan dalam operasi entitas jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut juga menunjukkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklus operasi berjalan dan liabilitas yang akan jatuh tempo pada periode yang sama. Untuk beberapa entitas seperti institusi keuangan, penyajian aset dan liabilitas berdasarkan urutan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan dibandingkan penyajian berdasarkan lancar atau tidak lancar atau jangka pendek dan jangka panjang karena entitas pada industri tersebut tidak menyediakan barang atau jasa selama siklus operasi entitas yang dapat diidentifikasi secara jelas. Next. Aset lancar. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika 1. Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. 2. Entitas memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. 3. Entitas mengharapkan untuk merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. 4. Kas atau setara kas, seperti yang dinyatakan dalam PSAK 2, laporan arus kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukarannya atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklarifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Next. Liabilitas jangka pendek. Suatu liabilitas diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek jika A. Entitas mengharapkan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. B. Entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. C. Liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. D. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Beberapa liabilitas jangka pendek seperti utang dagang, beberapa akrual untuk biaya karyawan, dan biaya operasi lainnya merupakan bagian modal kerja yang digunakan dalam siklus operasi normal. Entitas mengklasifikasikan liabilitas-liabilitas tersebut sebagai liabilitas jangka pendek meskipun liabilitas-liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan lebih dari 12 bulan setelah periode pelaporan. Siklus operasi normal yang sama diterapkan pada aset dan liabilitas entitas. Jika tidak dapat diidentifikasikan secara jelas, maka siklus operasi normal entitas diasumsikan 12 bulan. Next. Entitas mengklasifikasikan liabilitas keuangan sebagai liabilitas jangka pendek jika liabilitas tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan, meskipun A. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan, B. Perjanjian tersebut pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran atas dasar jangka panjang telah diselesaikan setelah periode pelaporan dan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Next. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan. Entitas mengungkapkan di laporan posisi keuangan atau di catatan atas laporan keuangan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dan diklasifikasikan dengan cara yang tepat sesuai dengan operasi entitas. Rincian tercakup dalam subklasifikasi tergantung pada persyaratan SAK serta ukuran, sifat, dan fungsi dari jumlah dari masing-masing pos yang bersangkutan. Next. Entitas juga menggunakan faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 56 PSAK 1 untuk menentukan dasar-dasar bagi subklasifikasi. Pengungkapan dapat berbeda untuk setiap pos. Misalnya, A. Pos-pos aset tetap dipisahkan sesuai dengan PSAK 16. B. Piutang dipisahkan ke dalam jumlah piutang dagang, piutang dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, pembayaran di muka, dan jumlah lainnya. C. Persediaan dipisahkan sesuai dengan PSAK 14. Persediaan ke dalam kelompok barang dagangan, barang produksi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. D. Liabilitas diestimasi dipisahkan menjadi liabilitas diestimasi untuk imbalan kerja dan liabilitas diestimasi lainnya. E. Ekuitas dan cadangan dipisahkan menjadi berbagai kelompok seperti modal disetor, tambahan modal disetor, dan cadangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kelly. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam laporan posisi keuangan atau laporan perubahan ekuitas atau catatan atas laporan keuangan. A. Untuk setiap saham yang terdiri dari yang pertama jumlah saham modal dasar,
Yang kedua, jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh dan yang diterbitkan tetapi tidak disetor penuh. Yang ketiga, nilai nominal saham atau nilai dari saham yang tidak memiliki nilai nominal. 4. Rekonsiliasi jumlah saham beredar pada awal dan akhir periode. 5. Hak keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal. 6. Saham entitas yang dikuasai oleh entitas itu sendiri atau oleh entitas anak atau entitas asosiasi. 7. Saham yang dicadangkan untuk penerbitan dengan hak opsi dan kontrak penjualan saham, termasuk jumlah dan persyaratan. Yang B. Penjelasan mengenai sifat dan tujuan setiap pos cadangan dalam ekuitas. Next. Entitas yang modalnya tidak terbagi dalam saham, seperti persekutuan atau trust, mengungkapkan informasi yang setara sesuai dengan paragraf 77 PSAK 1 yang memperlihatkan perubahan selama suatu periode dari setiap jenis penyertaan, hak, keistimewaan, dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan. 3. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau laporan penghasilan komprehensif menyajikan sebagai tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. A. Laba rugi. B. Total penghasilan komprehensif lain. C. Penghasilan komprehensif untuk periode berjalan menjadi total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi terpisah, entitas tidak menyajikan bagian laba rugi dalam laporan yang menyajikan penghasilan komprehensif. Next. Entitas menyajikan pos-pos berikut. Tambahan atas bagian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai alokasi dari laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode berjalan. A. Laba rugi untuk periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. B. Penghasilan komprehensif untuk periode yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan pemilik entitas induk. Jika entitas menyajikan laporan laba rugi dalam suatu laporan terpisah, entitas menyajikan A dalam laporan tersebut. Next. Informasi yang disajikan dalam bagian laba rugi atau laporan laba rugi. Sebagai tambahan atas pos-pos yang disyaratkan oleh PSAK atau ISAK lainnya, bagian laba rugi atau laporan laba rugi mencakup pos-pos yang menyajikan jumlah berikut untuk periode. A. Pendapatan. B. Biaya keuangan. C. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi dan joint venture yang dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. D. Beban pajak. E. Jumlah tunggal untuk total operasi yang dihentikan. Next. Informasi yang disajikan dalam bagian penghasilan komprehensif lain. Bagian penghasilan komprehensif lain menyajikan pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan. Diklasifikasikan berdasarkan sifat, termasuk bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas dan dikelompokkan sesuai dengan PSAK atau ISAK lainnya. A. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi, dan B. Tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Next. Penghasilan komprehensif lain selama periode. Entitas mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan setiap komponen dari pendapatan komprehensif lain, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Entitas dapat menyajikan komponen pendapatan komprehensif lain. A. Jumlah neto dari dampak pajak terkait, atau B. Jumlah sebelum dampak pajak terkait disertai dengan total pajak penghasilan yang terkait dengan pos tersebut. Next. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan
komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. Ketika pos-pos pendapatan atau beban bernilai material, maka entitas mengungkapkan sifat dan jumlahnya secara terpisah. Keadaan yang menyebabkan pengungkapan secara terpisah atau pos-pos pendapatan dan beban adalah sebagai berikut. A. Penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto atau penurunan nilai aset tetap menjadi jumlah yang dapat dipulihkan kembali, sebagaimana pemulihan atas penurunan tersebut. B. Restrukturisasi atau atas aktivitas-aktivitas suatu entitas dan untuk setiap liabilitas diestimasi atas biaya restrukturisasi. Next. C. Pelepasan aset tetap. D. Pelepasan investasi. E. Operasi yang dihentikan. F. Penyelesaian litigasi. G. Pembalikan liabilitas diestimasi lain. C. Laporan perubahan ekuitas. Next. Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan A. Total laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama satu periode yang menunjukkan secara terpisah total jumlah yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan non-pengendali. B. Untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. C. Untuk setiap komponen ekuitas, rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode secara terpisah mengungkapkan masing-masing perubahan yang timbul dari 1. Laba rugi, 2. Penghasilan komprehensif lain, dan yang ketiga, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, yang menunjukkan secara terpisah kontribusi dari pemilik dan distribusi kepada pemilik dan perubahan hak kepemilikan pada entitas anak yang tidak menyebabkan hilang pengendalian. Next. 4. Laporan arus kas. Informasi arus kas memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. PSAK 2 mengatur persyaratan penyajian dan pengungkapan informasi arus kas. Next. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Struktur. A. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 115-122 PSAK 1. B. Mengungkapkan informasi yang disyaratkan SAK yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan. C. Memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Next. Entitas biasanya menyajikan catatan atas laporan keuangan dengan urutan sebagai berikut untuk membantu pengguna memahami dan membandingkan dengan laporan entitas lainnya. A. Pernyataan atas kepatuhan terhadap SAK. B. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan. C. Informasi tambahan untuk pos-pos yang disajikan dalam laporan perubahan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi terpisah jika disajikan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, sesuai dengan urutan penyajian laporan dan penyajian masing-masing pos. Pengungkapan lainnya termasuk 1. Liabilitas kontingensi, lihat PSAK 57, dan komitmen kontraktual yang belum diakui. Yang kedua, pengungkapan informasi non-keuangan seperti tujuan manajemen risiko keuangan dan kebijakan entitas, lihat PSAK 31. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Moses. Pengungkapan kebijakan akuntansi. Entitas mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan. Pertama, dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lainnya yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Next. Hal yang penting bagi entitas untuk menginformasikan kepada pengguna mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan. Misalnya, biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, nilai wajar atau jumlah yang dapat dipulihkan kembali.
karena dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan memengaruhi analisis pengguna secara signifikan. Ketika entitas menggunakan lebih dari satu dasar pengukuran dalam laporan keuangan. Sumber estimasi ketidakpastian. Entitas mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lainnya pada akhir periode pelaporan. Yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya. Next. Berkaitan dengan aset dan liabilitas tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas. Pertama, sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan. Penetapan jumlah tercatat dari beberapa aset dan liabilitas mensyaratkan estimasi, pengaruh ketidakpastian atas peristiwa masa depan terhadap aset dan liabilitas tersebut pada akhir periode pelaporan. Next. Modal. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya. Dengan mengungkapkan hal-hal berikut. Pertama, informasi kualitatif tentang tujuan, kebijakan, dan proses entitas dalam mengelola permodalannya, termasuk ada deskripsi tentang apa yang dikelola sebagai modal, kemudian ada ketika entitas diharuskan untuk memenuhi persyaratan permodalan eksternal, sifat persyaratan, dan bagaimana persyaratan tersebut diimplementasikan ke dalam pengelolaan permodalan, dan ada bagaimana entitas memenuhi tujuannya dalam mengelola permodalannya. Kedua, ada ringkasan data kuantitatif tentang apa yang diaturnya sebagai modal. Ketiga, setiap perubahan A dan B dari periode sebelumnya. Keempat, apakah selama periode entitas mematuhi setiap persyaratan permodalan eksternal. Kelima, ketika entitas tidak mematuhi persyaratan permodalan eksternal tersebut, konsekuensi dari ketidakpatuhan tersebut. Next. Instrumen keuangan putable yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Instrumen keuangan yang memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual instrumen itu kembali pada penerbitnya, baik secara kas atau dengan aset keuangan lainnya, atau putable financial instrument. Yang diklasifikasi sebagai instrumen ekuitas diungkapkan jika tidak diungkapkan dimanapun. Pertama, ikhtisar data kuantitatif mengenai jumlah yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Kedua, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan kewajiban untuk membeli kembali atau menarik instrumen tersebut jika dipersyaratkan oleh pemegang instrumen, termasuk setiap perubahan dari periode sebelumnya. Ketiga, perakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen tersebut. Dan keempat, informasi tentang bagaimana penentuan perakiraan arus kas keluar pada saat pembelian kembali atau penarikan instrumen. Next. Pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Pertama, jumlah dividen yang diusulkan atau diumumkan sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan tetapi tidak diakui sebagai distribusi kepada pemilik selama periode serta jumlah dividen per lembar sahamnya. Dan kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang tidak diakui. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut ini jika tidak diungkapkan di bagian manapun dalam informasi yang dipublikasikan bersama dengan laporan keuangan. Pertama, domisili dan bentuk hukum, negara tempat pendirian, alamat kantor pusat entitas, atau lokasi utama kegiatan usaha jika berada dari lokasi kantor. Kedua, keterangan mengenai sifat operasi dan kegiatan utama. Ketiga, nama entitas induk dan nama entitas induk terakhir dalam kelompok usaha. Next. Perbedaan PSAK 1 tahun 2013 dengan PSAK 1 2009 dan PSAK 1 2013 dengan IFRS. Perbedaan pada PSAK 1 2013 dengan PSAK 1 2009. Perihal judul laporan, kalau di tahun 2013, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Di tahun 2009, laporan laba rugi komprehensif. Kemudian ada definisi, di PSAK 1 tahun 2013, itu tidak memberikan definisi mengenai laba rugi, pemilik,
penyesuaian reklasifikasi, total laba rugi komprehensif. Kalau di tahun 2009, memberikan definisi mengenai laba rugi, pemilik, penyesuaian reklasifikasi, dan total laba rugi komprehensif. Kemudian, komponen laporan keuangan. Di PSAK 1 tahun 2013, komponen laporan keuangan lengkap. Pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Keenam, informasi komparatif. Di tahun 2009, komponen laporan keuangan lengkap. Pertama, laporan posisi keuangan. Kedua, laporan laba rugi komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan kelima, catatan atas laporan keuangan. Next. Kemudian ada informasi komparatif. Di PSAK 1 tahun 2013 menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Pertama, ada informasi komparatif minimum. Kedua, ada informasi komparatif tambahan. Kalau di tahun 2009 tidak terdapat pengaturan mengenai hal tersebut. Kemudian terakhir ada penyajian penghasilan komprehensif lain. Kalau di PSAK 1 tahun 2013 disajikan berdasarkan kelompok. Pertama, pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Kalau di tahun 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Next. B. Perbedaan dengan IFRS. ED, PSAK, PSAK 1, penyajian laporan keuangan mengadopsi IAS 1, Presentation of Financial Statements per 1 Januari 2013, kecuali pertama, IAS 1 paragraf 2 yang menjadi PSAK 1 paragraf 02 tentang ruang lingkup dengan penambahan kalimat yang menyatakan bahwa PSAK 1 tidak berlaku untuk entitas syariah karena penyajian laporan keuangan syariah diatur dalam PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Kedua, IAS 1 paragraf 5 yang menjadi PSAK 1 paragraf 05 tentang ruang lingkup dengan menghilangkan kemungkinan penerapan bagi entitas sektor publik karena pelaporan keuangan entitas sektor publik diatur dalam standar akuntansi pemerintah, bukan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lena. Yang ketiga, IAS 1 paragraf 7 yang menjadi PSAK 1 paragraf 7 tentang definisi standar akuntansi keuangan dengan menambahkan peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya, karena untuk sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan di pasar modal. Yang keempat, IAS 1 paragraf 10 yang menjadi PSAK 1 paragraf 11 dengan menghilangkan kalimat yang memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan supaya menciptakan keseragaman untuk judul komponen laporan keuangan. Kelima, tambahan di paragraf 16 tentang tanggung jawab atas laporan keuangan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur pihak yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk semua entitas, tetapi hanya untuk sebagian entitas. Next. 6. IAS 1 paragraf 19-22 tentang penerapan penyimpangan dari suatu standar akuntansi keuangan tidak diadopsi, karena tidak sesuai dengan konteks di Indonesia. Pengaturan IAS 1 paragraf 23-24 diadopsi menjadi PSAK 1 paragraf 21-22 mengenai pengungkapannya, tetapi dengan menghilangkan kalimat, but the relevant regulatory framework prohibit departure from the requirement dalam IAS 1 paragraf 23. Ketujuh, IAS 1 paragraf 54F tentang aset biologik tidak diadopsi karena IAS 41 agriculture belum diadopsi. Ke-8, IAS 1 paragraf 139 yang menjadi PSAK 1 paragraf 139 tentang tanggal efektif dengan meniadakan penerapan dini, karena penerapan dini tersebut hanya akan dapat dilakukan dengan tepat jika seluruh pengaturan dalam IFRS diadopsi secara bersamaan menjadi SAK. Adopsi IFRS menjadi SAK di Indonesia dilakukan secara bertahap. Ke-9, IAS 1
paragraf 139A, 139B, dan 139C tentang ketentuan transisi tidak diadopsi karena paragraf tersebut tidak relevan. Ke-10, IAS 1 paragraf 140 tentang penarikan IAS 1 2003 karena hal tersebut tidak relevan. Selanjutnya, PSAK 2, penyesuaian 2014, laporan arus kas. Definisi, aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang, serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Aktivitas operasi adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi ekuitas dan pinjaman entitas. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro atau demand deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, yang dengan cepat dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Selanjutnya, penyajian laporan arus kas. Laporan arus kas melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi. Beberapa contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan pemberian jasa. Yang kedua, penerimaan kas dari royalti, fee, komisi, dan pendapatan lain. Ketiga, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa. Keempat, pembayaran kas kepada dan untuk kepentingan karyawan. Kelima, penerimaan dan pembayaran kas oleh entitas asuransi sehubungan dengan premi, klaim, anuitas, dan manfaat polis lainnya. Keenam, pembayaran kas atau penerimaan kembali atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi. Ketujuh, penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Selanjutnya, aktivitas investasi. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah: yang pertama, pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Pembayaran ini termasuk dalam kaitannya dengan biaya pengembangan yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri. Kedua, penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tak berwujud, dan aset jangka panjang lain. Ketiga, pembayaran kas untuk memperoleh instrumen utang atau instrumen ekuitas entitas lain, dan kepentingan dalam ventura bersama, atau selain pembayaran kas untuk instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang keempat, penerimaan kas dari penjualan instrumen utang dan instrumen ekuitas entitas lain dan kepentingan dalam ventura bersama, selain penerimaan kas dari instrumen yang dianggap setara kas atau instrumen yang dimiliki untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang kelima, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan pinjaman yang diberikan oleh lembaga keuangan. Keenam, penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, selain uang muka dan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan. Ketujuh, pembayaran kas untuk future contract, forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika pembayaran tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Dan yang terakhir, penerimaan kas dari future contract, forward contract, option contract, dan swap contract, kecuali jika kontrak tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau jika penerimaan tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan. Yang selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Beberapa contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah: yang pertama, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
Yang kedua, pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menebus saham entitas. Yang ketiga, penerimaan kas dari emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotek, dan pinjaman jangka pendek dan jangka panjang lainnya. Keempat, pelunasan pinjaman. Dan yang kelima, pembayaran kas oleh penyewa untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan atau finance lease. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Joni. Topik berikutnya adalah pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu dari metode berikut, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung, dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Sedangkan pada metode tidak langsung, dengan metode ini, laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Next. Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto yang timbul dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali item berikut yang dapat dilaporkan atas dasar arus kas neto. Yang pertama adalah penerimaan dan pembayaran kas untuk kepentingan pelanggan jika arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas entitas, dan yang kedua, penerimaan dan pembayaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, jumlah yang besar, dan dengan jangka waktu singkat. Next. Arus kas yang timbul dari aktivitas lembaga keuangan meliputi yang pertama, penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka dengan jatuh tempo yang tetap. Yang kedua, penempatan dan penarikan deposito pada dan dari lembaga keuangan lainnya. Dan yang ketiga, pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Next. Arus kas dalam mata uang asing. Arus kas yang timbul dari transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional entitas dengan mengalihkan jumlah valuta asing tersebut dengan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Arus kas entitas anak di luar negeri dijabarkan berdasarkan kurs antara mata uang fungsional dengan valuta asing pada tanggal transaksi arus kas. Next. Bunga dan dividen. Arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing diungkapkan secara terpisah. Masing-masing diklasifikasi secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan. Next. Pajak penghasilan. Arus kas yang timbul dari pajak penghasilan diungkapkan secara terpisah dan diklasifikasi sebagai arus kas dari aktivitas operasi, kecuali dapat diidentifikasikan secara spesifik sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Next. Perubahan kepemilikan dalam entitas anak dan unit bisnis lain. Gabungan arus kas yang timbul dari perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak atau bisnis lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut dalam gabungan sehubungan dengan perolehan dan kehilangan pengendalian atas entitas anak dan bisnis lain selama suatu periode. Next. Yang pertama adalah jumlah imbalan yang dibayarkan atau diterima. Yang kedua, bagian dari imbalan yang terdiri dari kas dan setara kas. Yang ketiga, jumlah kas dan setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain, di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Dan yang terakhir, jumlah aset dan liabilitas lain kas atau setara kas dalam entitas anak atau bisnis lain, di mana pengendalian diperoleh atau hilang. Diiktisarkan berdasarkan kategori utamanya. Next. Transaksi non-kas. Transaksi investasi dan pendanaan yang tidak mensyaratkan penggunaan kas atau setara kas dikeluarkan dari laporan arus kas. Transaksi tersebut diungkapkan pada bagian lain dalam laporan keuangan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan seluruh informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut. Next. Komponen kas dan setara kas.
Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas, serta menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Next. Pengungkapan lain. Entitas mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha beserta pendapat manajemen. Next. Pengungkapan other comprehensive income. Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menyajikan rincian pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, dan laba atau rugi perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi menunjukkan profitabilitas perusahaan dan return kepada para pemegang saham perusahaan untuk periode yang bersangkutan. Dengan pendekatan all-inclusifnya melalui tambahan istilah komprehensif, laporan laba rugi komprehensif kini tidak hanya menyajikan all owner changes in equity, tetapi juga mengungkapkan all non-owner changes in equity dengan memberikan rincian bagaimana laba atau rugi diperoleh, disertai pengungkapan yang lebih banyak dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam akuntansi yang berbasis akrual, pendapatan diakui pada saat perusahaan menjual barang atau menyerahkan jasa dan ditandingkan dengan beban yang diakui untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Model akuntansi yang digunakan saat ini ketika perolehan awal aset atau liabilitas adalah berdasarkan biaya historis. Biaya historis menunjukkan biaya original aset dan liabilitas pada saat perolehan awal. Laba atau rugi ditentukan dengan mengaitkan beban dengan pendapatan yang diakui. Alternatif dari model biaya historis ini adalah akuntansi nilai wajar. Next. Dengan model akuntansi nilai wajar, maka nilai aset dan liabilitas diukur dengan nilai wajar pada saat perolehan dan setelah tanggal perolehan jika ada indikasi perubahan nilai wajarnya. Laba dengan model nilai wajar menunjukkan perubahan bersih dalam nilai wajar aset dan liabilitas selama suatu periode, di mana keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi juga diakui. Perubahan tersebut muncul dengan direvisinya PSAK 1 atau revisi 2009. Perusahaan wajib menyajikan dan mengungkapkan Other Comprehensive Income atau OCI dalam laporan laba ruginya, baik secara langsung dalam laba rugi maupun terpisah, serta dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi komprehensif ini berisi perubahan-perubahan karena penggunaan model nilai wajar. Next. Pengungkapan OCI ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pos-pos dalam laporan keuangan yang memberikan rincian atas laba rugi yang diperoleh perusahaan serta sumbernya. Other Comprehensive Income berisi pos-pos pendapatan dan beban, termasuk penyesuaian reklasifikasi yang tidak diakui dalam laporan laba rugi sebagaimana dipersyaratkan oleh PSAK sebelum revisi 2009. Komponen OCI yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai berikut. Yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi dalam PSAK 16 aset tetap dan PSAK 19 aset tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti yang diakui sesuai dengan paragraf 94 dalam PSAK 24 timbangan kerja. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing dalam PSAK 11, penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual dalam PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran, dan yang terakhir, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas dalam PSAK 55, instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran. Next. Setiap keuntungan atau kerugian dari kelima pos-pos Other Comprehensive Income atau OCI diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada suatu periode tertentu disertai dengan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga mengungkapkan jumlah pajak penghasilan terkait dengan pos-pos dari Other Comprehensive Income atau OCI, termasuk penyesuaian reklasifikasi baik dalam laporan laba rugi komprehensif atau catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya pengungkapan OCI, diharapkan akan menurunkan tingkat asimetri informasi yang terjadi. Dengan semakinnya menurunnya tingkat asimetri informasi antara manajemen dan pemilik perusahaan, maka juga akan mempersempit ruang gerak bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.